Oke guys, kembali lagi dengan TPB Santuy. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai soal tentang dinamika partikel ya, atau tentang gaya-gayaan. Langsung saja kita lihat, jadi di sini kita punya sistem, ada dua balok A dan B, yang A 2 kilogram, yang B 6 kilogram masanya. Nah, di sini mereka semua dihubungkan dengan tali ini. Ya, ada tali, tiga tali ini membentuk simpul di tengah, tali C dihubungkan ke dinding. Dan tali C ini membentuk sudut 25 derajat terhadap horizontal ya, theta ini. Nah, sistem ini semuanya dalam keadaan setimbang. Jadi nggak bergerak ya, diam semua. Dan meja ini, meja di mana B diletakkan itu adalah kasar. Nah, pertanyaannya adalah, supaya setimbang, berapakah nilai koefisien gesek statis minimum yang diperlukan? Sehingga nanti B-nya akan tetap diam ya, nggak akan ketarik ke kanan. Nah, jadi itu pertanyaannya ya, berapa koefisien gesek statis yang diperlukan? Nilai minimumnya berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini, berarti kita perlu gambarin gaya-gayanya dulu nih ya. Semua gaya yang terlibat di sistem ini. Nah, kita mulai dari tali-tali ini ya. Ada tiga tali yang kehubung A, B, dan C. Coba kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja ada apa aja nih. Oke, jadi gaya yang bekerja ada tiga tegangan tali ya. Yang pertama yang dari tali menghubungkan B ke simpul di tengah ini, TB. Lalu TA yang menghubungkan ke balok A, dan TC ya, yang tali C ini. Kemudian selain itu juga kan balok punya massa, berarti ada gaya berat tuh ya. Jadi nanti di balok A ada gaya berat ke bawah, MAG. Begitu pula yang di B. Nah, di B itu selain gaya berat ke bawah, karena dia menyentuh permukaan meja, jadi ada gaya normal ke atas, NB. Dan ini kan kasar ya, ada koefisien geseknya. Jadi ada gaya gesek ke kiri, gaya gesek statis. Kita sebut FB, seperti itu. Nah, semua gaya ini harus dalam keadaan setimbang. Artinya kalau kita gambar sumbu XY seperti ini, berarti jumlah gaya di X harus 0, jumlah gaya di Y juga harus 0. Artinya gaya ke kanan harus sama dengan gaya ke kiri, gaya ke atas harus sama dengan gaya ke bawah. Ya, seperti itu. Kita lihat dulu ke sini nih ya, ke simpul tali ini nih. Simpul tali di tengah, ada tiga tegangan tali, itu harus timbang semua. Jadi simpul tali di tengah, kita lihat gayanya ada apa aja. Ke kiri ada TB ya, terus ke kanan ada TC tapi miring. Kita urai ke sumbu X, berarti jadi TC cos theta. Jadi TB harus sama dengan TC cos theta. Oke, itu kita namakan persamaan satu. Lalu untuk di sumbu Y, berarti gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Gaya ke bawahnya, kalau di simpul ini, ada TA ke bawah. Lalu ada TC sin theta ya. TC miring, kalau di ke atasin, diproyeksi, berarti sin theta. TC sin theta. Namakan ini persamaan 2. Kalau udah bagi aja, kita bagi 2 dengan satu, sehingga kita dapat nanti kalau dibagi TA per TB itu sama dengan TC sin theta per TC cos theta. Seperti itu ya. Dan kalau diurai, kalau dikerjakan lagi, TC-nya kecoret. Sin per cos jadinya tan. Ini dia. Jadi TA per TB sama dengan tan theta. Ini persamaan baru kita namakan persamaan 3. Oke, itu untuk yang tali-tali. Sekarang kita lihat ke baloknya nih. Di balok A, oke di balok A ini cuma ada dua gaya. TA ke atas sama MAG ke bawah. Harus sama dong mereka ya, karena harus timbang. Jadi TA sama dengan MAG. Sedangkan di balok B, kita lihat di balok B ini, jadi balok B ini harusnya ketarik ke kanan. Gara-gara ada tegangan tali TB. Tapi ditahan sama gaya gesek statis FB. Oleh karena itu, berarti haruslah TB sama dengan FB. Nah, informasi koefisien gesek ada di FB ini. Jadi ini kan gesekannya harusnya statis ya, karena dalam keadaan diam, dalam keadaan setimbang. Nah, di sini kan disuruhnya cari gesekan koefisien gesek yang minimum. Kalau minimum artinya adalah kita cari kondisi di mana B ini tuh hampir-hampir bergerak. Hampir-hampir mau bergerak gitu ya. Nah, kalau hampir-hampir mau bergerak, berarti gaya gesek yang bekerja pada B itu haruslah gaya gesek statis maksimum. Ya, karena ketika gaya geseknya statis maksimum, itu berarti di ujung pergerakan tuh, hampir-hampir mau bergerak, tapi belum bergerak. Jadi kita di sini pakai rumus gaya gesek statis maksimum, yaitu mu S dikali dengan N. Koefisien gesek statis dengan gaya normalnya dikalikan. Gaya normal balok B berarti dalam hal ini. Nah, terus gaya normalnya itu bisa dilihat di sini di sumbu Y pada balok B itu cuma ada dua gaya, NB dan MBG. Sama halnya juga karena setimbang haruslah sama berarti.
Yang ke atas harus sama dengan yang ke bawah. Jadi ini ujung-ujungnya akan jadi MBG. Seperti itu. Dengan demikian kita dapat pernyataan untuk TA, lalu kita dapat pernyataan untuk TB, yaitu ini. Nah, jadi kemudian kita bisa gabungkan dengan persamaan 3, ya. Karena di sini persamaan 3-nya ada TA, ada TB, dan TA TB-nya seperti ini. Oke, kita lihat. Jadi TA per TB sama dengan tan theta itu kita masukin satu persatu. TA-nya berarti MAG, TB-nya ini mu S MBG. Oke, ini G-nya pasti kecoret ya. Sisa mu S MA per mu S MB. Nah, kita kan diminta mencari mu S-nya kan. Ini tinggal pindah ruas aja. Jadi ini berarti nanti mu S sama dengan MA per MB tan theta. Nah, ini udah enak nih. Kita udah dapat semua informasi yang dibutuhkan. MA itu udah ada di soal ya. Itu masanya 2 kilogram. Lalu MB itu 6 kilogram. Dan sudutnya theta itu 25 derajat. Ya udah, ini tinggal dihitung pakai kalkulator aja nanti ya. 25 derajat seperti ini. Oke, ini jadi gampang. Kalau dihitung akan kita peroleh 0,715. Ini dia. Ini jadi jawabannya nih. Ini koefisien gesek statis minimumnya. Kalau koefisiennya kurang dari ini, nah akan bisa setimbang nih sistemnya. Pasti akan bergerak ya. Tapi kalau lebih dari ini, nggak apa-apa. Tetap akan setimbang ya. Karena berarti gesekannya lebih besar. Lebih bisa menahan tali yang menarik B ke kanan. Seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ini ngebantu untuk lebih mengerti cara mengerjakan soal dinamika. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih.